Tapi ya akhirnya teman saya juga dengan sekuat-kuatnya mungkin kan Mau lari-lari kemana gitu. lari kemana ya, sok kebayang kan itu air gitu Iya, kan, iya. air. Kalau saya udah nyantai aja tidur, cuman dalam hati saya juga nggak enak. Iya. Takutnya, takutnya kebayang sok pas lagi tidur ada di atas gini, sok gimana? Wah gitu kan. Ya nggak tahu juga sih, saya juga dibilang mitos, udah kejadian gitu. Iya. Itu berarti sering yang kejadian udah melihat sosok tiba-tiba rame. Iya. Biasanya kayak gitu, biasanya di Iya, pemancingan. kebanyakan supaya asal kita kuat gitu. Jangan kabur gitu. Jangan kabur, apalagi kalau udah ada banyak cerita, ada yang ditemenin kuntilanak di pinggir rakit nih. Ditemenin kuntilanak, kebayang sok. Halo teman-teman, selamat datang di Bisik Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas pemancing Jawa Barat ya. PBAC Tepatnya PBAC. Ya. Ketua Umum dari PBAC. Untuk itu kita langsung aja ya ke ceritanya ya. Oke. Oke teman-teman, di sini udah ada Mang Sai Ukong ya di PBAC, Mang. Katanya punya cerita tentang di dunia pemancingan ya. Permancingan. Ini tuh Mang Sai Ukong tuh pemancing alam ya, Mang ya? Iya, betul. Pemancing alam. Punya cerita apa nih, Mang Sai? Kalau cerita mistis di pemancingan banyak sih Banyak. ya. Terutama kejadian oleh saya sendiri atau oleh rekan-rekan anggota PBAC sendiri juga ada, atau teman-teman dari para pemancing alam liar pasti pernah mengalaminya. Iya, benar-benar. Karena pemancingan alam liar itu pemberangkatannya beda ya dengan sama yang di kolam. Gitu ya, sama di kolam. Karena perjuangannya itu berangkat dari rumah siang, datang ke dermaga sekitar sorean lah, Iya. Kelapak itu rakit ya. Iya. Kerakit itu bisa nyampe maghrib gitu kan. Apalagi suasananya kita masuk pulau. Pulau gitu, masuk pulau, dan kebetulan di pulau itu terpencil lah gitu. Jadi nggak ada perkampungan. Biasanya seperti itu. Banyak lah kayak kejadian saya waktu di Jatiluhur. Ya lumayan uji mental juga sih. Uji mental juga. Siap ya Uji teman-teman. nyali dan uji mental, pokoknya gitu lah. Ya singkat cerita lah. Iya. Saya waktu itu berangkat mancing, kalau nggak salah 4 orang, satu mobil 4 orang. Kebetulan saya tujuan waktu itu ke lapaknya yang ada di Pasir Astana. Itu masih Mana itu? Jatiluhur ya. Jatiluhur. Pasir Astana, Jatiluhur. Kebetulan di Pasir Astana penuh. Kita sebagian ada yang di Pasir Astana, kita pecah nih, dari rombongan pecah. Sebagian lagi ada termasuk saya di Batu Tugu Sawah. Oh, jadi dibagi-bagi 4 orang tuh ya, Ya, beda tempat dibagi gitu ya. berdua. Oh, dua-dua. Karena lihat situasi lapak, Iya. lapaknya udah satu yang bagusnya gitu kan. Kan ada yang jelek gitu kan, nggak layak lah atau nggak ada sambutannya. Terpaksa saya harus pindah ke kata supir perahu lagi bagus di Batu Tugu Sawah. Waktu itu masih banyak rakit lah di Batu Tugu Sawah itu. Kalau sekarang udah nggak boleh kan? Kalau sekarang udah nggak boleh. Oh, boleh tahu nggak boleh? Kenapa? Udah dibersihin area Pemancingannya. bebas ya, kawasan wisata kalau nggak salah itu. Jadi harus bersih gitu. Udah Nggak bersih, boleh berarti ada- udah nggak boleh intinya. nggak boleh ada kolam, nggak boleh ada rakit Ya, kalau sekarang. Kebetulan waktu itu saya datang ke rakit sekitar habis maghrib lah, ya habis maghrib, beres-beres, udah beres-beres alat-alat, wah ngeberesin juga itu persiapannya beda, nggak kayak di balong. Kalau di balong kan, kalau di kolam kan
1 joran kan, Iya. ini kan 7 joran, itu 1 jam. 1 jam saya beres-beresin gitu kan. Nah udah mulai gelap nih kan, udah gelap sekitar jam 7. Teman saya sama di pinggir saya itu ada teman kan, Iya. gitu kan. Cuman beda lapak, Iya. beda lapak. Ya di situ ya alhamdulillah sangutan banyak tuh, ikan banyak lah, dapet lah. Cuman masih ikan mas gitu, Iya, iya, nila jarang nila. Sudah itu paling sekitar mau memasuki jam 11 malam ya atau jam 12 itu. Itu lumayan udah suasana udah kerasa mistisnya. Udah sepi juga ya. Udah sepi sepi, ya. udah sepi ya pasti sepi dah. Cuman berdua sih gitu kan. Di situ cuma berdua. Berdua di Jadi tengah sepi. danau lagi kan. Di tengah danau gitu. Akhirnya udah nggak enak badan saya daripada pikir panjang lihat sesuatu, perasaan udah nggak enak, dan akhirnya saya memutuskan diri untuk tiduran gitu. Dirakit berarti. Iya, udah Dirakit. rakit di lapak sambil nunggu joran kan, Iya, iya, takut iya. ada yang ini. Sudah pas tiduran, ya ngedengar suara yang jalan dirakit gitu. Ngedengar sih ngedengar, cuman saya nggak ribut sama teman, Iya, iya. takutnya takut Jadi gaduh lah ya. Jadi gaduh. Iya, benar-benar. Jadi nyantai aja. Sudah itu udah diam, saya diam, teman saya manggil-manggil. Manggil. Po. Ini semutan lagi rame nih. Gitu kan? Iya. Kata saya, ya sok aja, terusin aja gitu kan. Padahal si teman saya itu justru udah ngelihat sosok. Dia kan gak ada teman, jadi takut Oh, gitu, dikiranya. pancingan kayaknya biar ada temen deh. Nah begitu kan. Lagi mancing terus mancing teman. Dikirain mungkin saya tidur. Iya. Padahal saya udah ngerasain takut. Ya saya udah karena takut gitu ya, Iya. tidur. Nah si temen ini, wah banyak ceritanya sampai ada sosok cewek ya, kan itu danau kan, Iya. danau gitu kan. Jalan itu kayak di jalan biasa, di tengah air itu jalan. Oh. Si sosok itu Iya, teh. si sosok itu teh, cewek itu pakai kebaya full, pakai payung. Kebetulan kan waktu itu hujan kan, hujan terus petir juga kan, kencang lah. Tapi kelihatan jelas itu, Kak. Oh kelihatan jelas, teman kelihatan jelas. Kalau saya kan keburu Tidur, takut kan, ya, tidur. kan gitu kan. Cuma denger kaki berarti ya. Nah, Gitu ya. cuman merasakan yang jalan di rakit itu terasa sama Iya. saya gitu. Terus suara jalan di belakang rakit itu di pulaunya Iya. kerasa gitu, jalan gitu. Tapi ya akhirnya teman saya juga dengan sekuat-kuatnya mungkin nah Mau lari-lari kemana gitu. lari kemana ya, sok kebayang kan itu air gitu kan, air. Kalau saya udah nyantai aja tidur, cuman dalam hati saya juga nggak enak. Iya. Takutnya, takutnya kebayang sok pas lagi tidur ada di atas gini sampai gimana. Wah gitu kan. Akhirnya pura-pura tidur, teman saya yang galau sampai lemparin apalah ke saya gitu supaya saya bangun. Cuma saya tetap udah merasakan takut. Pendirian. tidur gitu. Akhirnya si cewek itu makin deket gitu, jalannya ke belakang rakit saya gitu. Belakang jalan pakai payung biasa gitu. Jadi kayak none-none lah. Tapi pakai kebaya ya. Jadi Iya. lewat belakang. Oh, saya sampai merinding nih. Jadi dan kebetulan di waktu itu juga di depan kita ada yang ke sambar petir. Begitu. Ada sambar petir ya, udah tanda tanyanya udah jelas lah. Iya. Cuman kita enjoy aja, nyantai aja dah karena nggak tahu. Iya. Di waktu yang sama itu kan? Iya. Hah? Iya, di waktu yang sama ya. Jadi sudah kejadian itu. Ya singkat ceritanya sesudah beres itu saya bangun kan udah kebiasaan kalau pemancing kan sebelum jam 3 subuh itu waktunya bikin olahan buat bandul. Iya. Bangun lah saya bangun. Nah,
cerita teman saya itu, kamu itu dibangunin gak bangun-bangun. Nah, wah gini gitu. Emang kayak naon sih? Oke lah, cari tanah cereng gas berang. Takut ya? Takut. Soalnya masih gelap. Ada yang Bandung. Emang ada samutan, tapi hikmahnya ada lah gitu ya. Banyak dapat ikan gitu, samutan. Nah, sudah beres-beres, baru dia cerita bahwa satu ada Sosok tadi yang perempuan itu nyamperin gitu kan. Keduanya di pinggir saya ada sosok kakek-kakek juga. yang jalan tadi ini yang nemenin saya gitu. Cuman kalau saya kan karena saya nggak bisa lihat sosok seperti itu ya. Jadi cuman merasakan senyum aja gitu. Mungkin itu rezeki kamu, kata aku teh ke teman aku teh, didatangin yang kayak gitu. Kan buktinya ini hasilnya juga kita dapat banyak. Itulah sering kejadian seperti itulah kalau di permancingan gitu. Jadi ada apa? Ada impact-nya gitu dari itu deh, jadi ininya jadi banyak gitu. Ada manfaatnya juga gitu. Itu horor tapi ada manfaatnya. Itu mitos apa? Bisa mitos, bisa dibilang mitos atau emang gimana tuh? Emang biasanya kayak gitu itu kan Itu di dunia permancingan lah gitu ya. Sebetulnya hampir ya nggak tahu juga sih, saya juga dibilang mitos. Nah kejadian gitu. Iya. Itu berarti sering yang kejadian udah melihat sosok tiba-tiba rame. Iya. Biasanya kayak gitu, biasanya di Iya, permancingan. kebanyakan supaya asal kita kuat gitu. Jangan kabur gitu. Jangan kabur, apalagi kalau udah ada banyak cerita, ada yang ditemenin kuntilanak di pinggir rakit nih. Ditemenin kuntilanak, kebayang sok di tengah kita lagi mancing sendiri. Ini di pinggir kuntilanak. Di depan sambil air gitu-gituan kan. Aduh. Ngeri rambut ketutup gitu kan. Berurai itu ya. Itu kalau pada kuat mental itu dia pergi ya insya Allah besoknya banyak ikan itu. Tapi biasanya kalau mancing gitu kan kita dari sore sampai besok pagi gitu. Iya, Nanti nginep di betul. situ ya. Nginep di situ. Sehari, 2 hari apa? Itu tergantung Pengennya kita. Pengennya terus perbekalan kita. Karena kan itu di tengah pulau. Tengah pulau. Iya, gitu. iya. Jadi kalau memang kayak tadi gitu ya, daripada kabur mending tidur. Daripada kabur mending tidur gitu. Salah satu trik itu. Trik. Tapi ada juga nih teman cerita teman saya. Kebetulan sama seperti itu kejadian Teman PBAC juga. Kebetulan itu komunitasnya bukan PBAC sih, cuman teman suka sering ngumpul lah, bundar lah. Gitu. Ya. Itu juga sama, cuman itu kejadiannya beda tempat. Itu kalau nggak salah itu di tempat Lapak Sigma itu kalau nggak salah itu. Lapak Sigma. Tapi masih daerah Jatiluhur. Jatiluhur di situ dia yang paling ekstrim. Kalau saya kayaknya wah minggat deh, nggak tahu pingsan, nggak tahu gimana gitu itu mah asli. Lebih kuat itu ya. Tapi nggak tidur lagi ya Kang? Nggak tidur lagi. Itu mah justru dia ekstrimnya dia sendiri loh. Oh, kejadiannya sendiri. Mancing sendiri. Dia datang sendiri ke situ. Biasalah dah kalau dia udah biasa berangkat sendiri gitu. Udah biasa seperti biasa pasang udah prepare gitu, nunggu samutan ada. Nah baru dia merasakan ada yang ketawa di belakang, jadi ada yang kok rame gitu, kayak ada yang nyuci gitu kan. Yang namanya di pulau ada yang nyuci. Apalagi dia sendiri gitu ya. Dia sendiri. Dan akhirnya daripada pusing, dia naik ke gayoran. Tahu kan gayoran? Hamuk. Gimana? Hamuk. Oh, hamuk ya. Hamuk. Kayak kain diiketin ke pohon-pohon. Tapi bukan pohon, tapi ini dirakit itu. Dirakit. Ketiham. Ya. Naik ke gayoran itu. Tadinya dia itu mau tidur-tiduran daripada pikir dengerin banyak yang aneh-aneh gitu kan. Dia tidur, itu mah datang nyamperin dia, nyamperin pas mau bangun, pas
dibuka Hamuk? dibuka hamuk ada di depan. Allah, gini. Wadaw. Ngeri kan? Wadaw. Gini di depan gini. Dia sampai ngencingin celana, ya Kencing di celana. celana. Kencing di celana. Kencing di celana. Bingung. Itu sosok udah. apa itu, Kang? Itu ya sosok cewek itu. Kun- Ya, kayak cewek gitu. kuntilanak gitu. Kayak cewek gitu di sini di Nusantara. Depan mukanya banget di atas. Depan mukanya banget gitu, depan mukanya. Dan akhirnya teman saya gimana bisanya ya baca-bacaan apapun juga itu berapa menit kayak hilang-hilang. Tetap aja gitu. Gitu aja. Dia mau pergi gimana posisi lagi dia. Ini gini jadi seolah-olah mau nidurin kita. Iya. Mau nidurin kita. Kalau kata orang Sunda mah urip-urip mungkin ya Kang ya. Nah, urip-urip bisa Kayak mau jadi. nempel, gitu. cuma Iya, posisinya cuma dia ngegantung. Gantung. Cuma kelihatan gini gitu. Nyata gitu. Kalau bilang urip-urip mah kalau kita dari mimpi ya. Iya. Mimpi. Sadar Itu mah- tak sadar kan? Ini mah lagi sadar. Iya. Lagi sadar. Dan akhirnya beberapa menit gitu ya baru menghilang gitu. Menghilang ya dianjurkan lega gitu. Lega dan biasa mancing keesokan harinya datanglah yang punya lapak itu. Nah, nanyain tadi malam ada kejadian enggak? Ya, iya, cina mah aduh cewek saya gini-gini, waduh untung cina gitu kata si Ma itu teh. Untung gak diapa-apain. Emang kalau sendiri biasa suka gitu jahil. Katanya malahan ada makanya sering banyak yang meninggal itu karena panik ya. Oh, iya, karena benar. panik dia loncat ke air, Air, gitu. iya. Loncat ke air ya yang namanya udah di air Nggak bisa Iya, berenang. nggak bisa berenang Iya. udah Akhirnya tenggelam ya. Nah, seperti itu. Ngeri lah, banyak lah sebetulnya kalau dibahas satu per satu ya. Iya. Banyak gak akan habis satu episode cerita. Ya kan bisa hari berarti ya. Terus ini apa ikan yang mitos ikan yang besar itu betul ada. Oh, Jadi mitos yang besar ya. ikan besar. Ikan yang besar. Ikan itu siripnya aja itu segede bargas, segede perahu. Siripnya aja gitu. Ya itu mah mungkin Buat episode. bisa di episode selanjutnya Ya, ya. Oke, bisa, itu mah bisa. Biar penasaran nih buat ya. yang pada Penasaran. penasaran. Teman-teman Tapi di itu masih di Jatiluhur. Itu masih di Jatiluhur Oh, masih dan di Jatiluhur. sebetulnya banyak sih tempat kayak kalau saya pribadi kan si petualang lah gitu. Iya, benar. Jatiluhur, Cirata, ya Saguling itu pasti ada cerita-cerita yang aneh-aneh. Yang namanya kita di alam liar lah. Iya, betul. Terus posisinya kita di air pasti. Iya. Pasti ada itu, banyak ceritanya. Itu buat yang penasaran juga yang selanjutnya ya bisa di Iya. Cerita selanjutnya Bisa, yang ikan tadi berarti ya. Iya, Kayaknya bagus tuh. besar. Ikan besar itu, ikan besar terus sosok wanita yang kebaya merah. itu Banyak banget berarti ya. ya terjadi sama diri saya pribadi. Oh, Terus masih di lagi yang belum lagi keseharian juga ada Iya, gitu ya. iya. Di rumah itu Iya, kan iya. di rumah banyak lah untuk cerita-cerita mistis, cuman ya tetap kita ambil hikmahnya aja. Iya, Betul. Nah, mungkin ini buat Bang Cepi nih. Kan Bang Cepi senang mancing. Iya. Tapi sudah mancing. Ya, Mau ya, nggak Bang Cepi mengalami? Kalau di alam sih kayaknya denger kayak gini enggak sih. Udah jadi atau Nggak enggak? jadi. Mendingan ya udah kolam lah. Tapi Bang Cepi pernah nggak ngerasain maksudnya kejadian yang sama tapi di kolam gitu pernah? Enggak sih karena kalau kolam kan siang. Oh iya. Siang paling sampai Nah, sore gitu kan. Kalau malam ini alam kan petualang itu kan pasti ngambilnya malam ya. Iya, enak Tapi banget. saya punya kejadian juga sama. Kalau saya dulu pernah ikut Galata Malele juga loh. Di kolam? Di kolam. Sama itu sampai kalau ngambil 3 season, 4 season itu sampai jam 2 subuh. Kalau pemancingan gitu Iya. sampai jam 2 subuh. Oke, iklan. Iklan dulu. Jadi ini cerita satu lagi ya yang di kolam nih. Yang di Boleh, kolam. boleh. Satu lagi ya. boleh ya. Nama nih. Tambahan Tapi nama. buat yang ikan yang siripnya gede itu pokoknya next Nanti episode aja ya. Ya. Bisa Jangan di itu. skip ya. Jangan di skip. Pokoknya supaya penasaran Ya, ya. benar. Penasaran. Jadi cerita waktu di kolam itu kebetulan kolam Galata Malele. Lokasinya di dekat rumah saya juga, itu nggak jauh. Hmm. Baru jadi
ya baru dibuka lah. Ya. Yang baru dibuka itu dulu itu belum digalatamakan, lelenya masih kilo gebrus, tapi lele. Ya. Lele. Jadi sesudah acara kilo gebrus kan penasaran nih, masih banyak ikan yang belum keangkat. Ya. Cek sudah mah ngontrek. Kontrak pula sabar. Ngontrek. Nggak usah bayar kalau kontrak tuh. Nggak usah bayar gitu. Ngontrek sampai gadang. Ya. Gitu. Tiba-tiba ya satu saya hampir umpan, saya diam. Ada ini kan suka apa mencet sudah mah jodog kan kursi, Ya, kursi dari kecil kayu. lah ya, kursi kayu Ah, kecil gitu. kursi monyet gitu ya. Ya. Kursi monyet itulah, bukan kursi monyet. Iya, kecil. Iya, Jodog lah, jodog. Jodoh monyet atuh. Jodog monyet. Ah, si kursi itu digeser sama temen tuh ke pinggir. Iya. Karena kita mundur nih sambil nunggu, belum sambutan belum ada kan, Yeah. gitu kan. Simpan sambil ngopi, tunggu. Tiba-tiba si itu tempat duduk itu ngegeser. Set, Sendiri. sendiri itu kelihatan. Seret ngegeser. Udah dikirain ya ada lini atau apalah Ya, gitu ya. Gempa kecil lah. Gempa Iya, kecil, gempa gitu. kecil. Sate. Belum ngeh, teman juga belum ngeh, cuman lihat aja gitu, ketawa aja gitu kan. Saya juga sama, ya kirain cuma Halu lah ya. halusinasi lah Ya. gitu kirain. Sudah gitu ngobrol-ngobrol, keduanya ke balong, ke air itu Kolam. sih, ke kolam sih kayak ada yang lempar, bus gitu. Wah, aduh. Cuek aja, naon itu naon, wah cenah meureun ini apa kebetulan ada Iya, ada iya, pohon kan, iya. ada pohon kan, ya mungkin ada buah yang Jatuh. jatuh, Ya. ya. Udah itu tanda-tanda udah muncul, Ya. cuman nyantai aja gitu. Pas begitu teman mau naik ke atas, ya kan ada 6 nih, 6 orang naik ke atas, teman saya juga ada lihat, tapi itu sesosok wanita sama kalau di tempat mancing itu masih kan berhadapan nih. Depan-depanan Iya, ya, depan. karena biasanya garis gitu ya, depan. Yang depan itu ngelihat di atas saya itu ada sesosok perempuan gitu. Cuman ya kalau lagi jauh gitu masa harus itu apa Ya, gitu kan. ya. Cuman dia juga merasakan takut. Iya. Kok nggak Speechless aja. Kebayangkan hareupeun atuh, gitu kan. Hareupeun ada di mejaan, aduh, kumaha gitu Ya. kan, saya sen lompatan. Ya. Sing ka urang. Balik ka urang. Nah, udah gitu teh, dia ngopi lagi, ambil kopi. Tanpa sengaja saya sama temen refleks lihat ke pinggir. Itu benar sih, tempat duduk itu jalan maju, kepluk masuk ke kolam. Gitu. Nah, di situ baru pada kaget, bubar semua. Ngeri. Bubar semuanya. Kebayang cet. Iya. Justru anak-anak teh, itu kunaon? Jadi istri tuduh teh. Iya. Mama, udah. Itu curang ya sosok awewe di luar rumah ya. Wah, aja mau balik men. Bubar akhirnya Balik semua. kanan semua. Balik kanan semua. Dan akhirnya besoknya menanyakan ke mertua saya. Iya. Waktu itu mertua saya ya belum meninggal, masih ada kan. Nah, kebetulan ya orang bisa juga. Ternyata itu tempatnya. Ya, tempatnya. Kebetulan daerah saya itu ada satu makam ya. Jadi kalau mau masuk rumah saya itu ngelewatin dulu makam, istana. Dia tempatnya suka di situ, kadang di sana, terus kalau ini ke situ, ke makam. Banyak kejadian yang makanya sekarang udah nggak buka lagi tuh kolam, udah tutup karena banyak kejadian. Yang ngeri ya tuh dah. Banyak kejadiannya kayak yang iseng gitu. Ya, jahil Orang ya. itu misalnya tuh, yang mancing juga banyak yang dilempar ke kolam. Allah ya. Jadi lagi mancing, lagi berdiri gini, lagi berdiri ngobrol-ngobrol, tahu-tahu kayak yang dorong dibur kolam tuh. Terus lagi mancing gini, tahu-tahu nyuksruk itu kayak yang digituin. Bagus kayak film Markop nih. Asli. Tapi itu ke orang-orang yang sombong kayak gitu kan. Terus kan kalau orang-orang mancing pasti
gini ya, ininya apa mitosnya pukulin dulu jejer ke air ya, gitu kan. Nah kalau gitu pasti deh kejadian gitu. Kalau dipukul-pukul gitu, jejer langsung di daerah situ langsung kejadian, pasti ada kejadian gitu. Oh justru kalau digitu-gitu teh nggak boleh gitu, jejer digitu-gitu. Pengennya tapi itu balik lagi ke itu cuma yang ganggunya. jadi gimana tempatnya juga Iya, sih iya. gitu, itu gimana tempatnya juga. Cuman kalau bisa gitu saran saya ataupun untuk pemancing semua lah, khususnya para pemancing ya. Jadi satu, jangan sudon, sompral ya. gitu. Pada intinya mereka juga ada, Iya. mereka juga ada berdampingan sama kita. Justru malahan mereka lebih takut ke kita sebetulnya mah. Iya. Itu lebih takut ke kita gitu. Jadi entong digede-gedekan lah. Iya, Intinya mah jangan seperti itu. dibesar-besarin Jangan ya. dibesar-besarin. Ya. Meskipun ini cerita gitu Iya. ya. Ini cerita asli pengalaman saya dan teman saya juga gitu. Iya. Tidak dikurang-kurangkan, tidak dilebih-lebihkan gitu. Ya silakan. Mungkin untuk teman-teman nih, tadi kan udah denger ya ceritanya dari Kang Ukong. Kang Sayukong ini dia ketua PBAC Jawa Barat, komunitas mancing ya Kang ya? Ya. Gitu. Nah buat teman-teman nanti yang pengen tahu Facebooknya PBAC nanti kita kasih link di bawah ya. Gitu sama teman-teman yang mau kirim-kirim cerita juga atau Boleh. mau langsung bercerita Ya. juga boleh ya. Atau mengalami hal yang sama di tempat mancing Mancing, juga, tempat ya. mancing juga boleh. Gitu. Nanti kalau teman-teman mau langsung cerita atau mau kirim cerita boleh, nanti kita kasih link di bawah sini, link IG kita, nanti kalian bisa cerita di sana. Ya. Mungkin ada tambahan dari Cukup. Cepi atau Tony? Cukup. Oke, kalau gitu episode kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau kalian suka dengan channel ini atau video ini kalian like, tapi di share juga ya. Betul. Itu Nama sampai saya. betul ya, di like ya, Like. dan di subscribe, Betul. di share. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih, bye bye. Dadah.